Are you down for this? You're in the mood, can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Assalamualaikum teman-teman. Saya Fatuna JSR akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya sastra pada anak. Sastra anak adalah citraan atau metafora kehidupan yang disampaikan kepada anak yang melibatkan aspek emosi, perasaan, pikiran, saraf sensori, serta pengalaman moral dan diekspresikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang dapat dijangkau dan dipahami oleh pembaca anak-anak. Itu sastra anak menurut Saxby pada tahun 1991. Baik, yang kedua itu ada jenis-jenis karya sastra anak itu ada 5. Yang pertama itu dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, puisi, dan novel. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang dongeng. Cerita dongeng ini mengandung unsur fantasi dan moralitas yang disampaikan melalui karakter-karakter atau kejadian-kejadian dalam cerita tersebut. Cerita dongeng ini seringkali memiliki tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral atau pelajaran hidup melalui petualangan karakter-karakternya. Yang kedua ini cerita fabel. Cerita fabel ini adalah jenis cerita pendek yang menggambarkan hewan, tumbuhan, atau benda mati yang berperilaku seperti manusia dan membawa pesan moral. Biasanya cerita fabel ini menggunakan hewan-hewan sebagai karakter untuk memberikan pelajaran atau moral kepada pembaca. Yang ketiga ini adalah cerita legenda, yang dimana cerita legenda ini yang isinya tentang asal-usul suatu daerah. Cerita legenda ini adalah cerita tradisional yang biasanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi lain. Yang keempat ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan cerita yang alurnya mirip dengan legenda, yang mengungkapkan penyelesaian masalah secara baik dan adil. Yang kelima ini ada puisi. Puisi khusus untuk anak-anak dengan bahasa yang sederhana, ritme yang mudah diikuti, dan dengan pemahaman mereka yang dapat memahami. Nah, yang terakhir itu adalah cerita novel, yang dimana cerita novel ini ditulis khusus untuk pembaca anak-anak dengan alur cerita yang menarik dan tema yang sesuai dengan pengalaman mereka. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu genre sastra anak. Lukens mengelompokkan genre sastra anak ke dalam 6 macam. Yang pertama itu realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Yang pertama itu realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi, walaupun tidak harus benar, ia memang benar-benar ada dan terjadi. Peristiwa dan jalanan peristiwa yang dikisahkan masuk akal maupun logis. Yang kedua itu fiksi formula. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula ini adalah cerita, misteri, dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. Yang ketiga itu fantasi. Fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat diterima oleh pembaca sehingga sebagai sebuah cerita. Jenis sastra anak yang dapat dikelompokkan ke dalamnya ini adalah cerita fantasi, fantasi tingkat tinggi, dan fiksi sains. Yang keempat, sastra tradisional. Sastra tradisional ini bersifat turun-temurun dan tidak diketahui siapa penciptanya dan bersifat universal. Karena sifatnya yang turun-temurun dan sudah diceritakan dari mulut ke mulut, sastra tradisional ini dibukukan supaya tidak hilang keberadaannya. Yang kelima ini puisi. Puisi ini adalah rangkaian kata yang disusun dengan indah, bentuknya singkat, jelas, dan padat, namun tetap mewakilkan seluruh penceritaannya. Dan yang terakhir ini adalah non-fiksi, yang dimana non-fiksi ini adalah cerita yang didasari data dan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dan bukan sebuah hayalan. Pembahasan selanjutnya itu tentang karakteristik sastra anak. Menurut Supriyadi, ia mengatakan bahwa karakteristik atau cerita sastra anak ini dapat dilihat dari beberapa segi. Setidaknya ini dari 2 segi, yaitu dari segi kebahasaan dan dari segi kesastraan. Ciri khas kebahasaan sastra anak ini mencakup struktur kalimat, pilihan kata, dan gaya bahasa. Adapun ciri khas kesastraan ini mencakup alur, perwatakan tokoh, dan tema untuk prosanya. Sedangkan untuk puisinya ini mencakup persajakan dan irama, majas, dan tema. Nah, selanjutnya ini adalah
Manfaat sastra anak. Sastra anak ini berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak ini memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberi pengetahuan, keterampilan praktis bagi anak. Oke, yang terakhir, kenapa sastra anak ini penting untuk pembentukan karakter peserta didik? Sastra anak penting untuk pembentukan karakteristik peserta didik, karena cerita-ceritanya ini mengajarkan nilai-nilai moral, memperluas empati, membangun identitas diri, merangsang imajinasi, dan mengembangkan keterampilan bahasa. Melalui cerita-cerita yang bersifat mendidik, anak-anak dapat belajar tentang kebaikan, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya. Selain itu, sastra anak juga membantu meningkatkan keterampilan bahasa dan membuka wawasan terhadap budaya serta keberagaman. Dengan terpaparnya pada karya sastra anak, peserta didik dapat membentuk karakter mereka melalui refleksi dan pengalaman yang disajikan dalam cerita-cerita tersebut.